Dan pemirsa, untuk membahas kasus sebuah jasad bocah wanita yang ditemukan di dalam karung, sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Durhadianto. Selamat malam Pak Luki. Malam Mbak Nisrina. Iya, Pak Luki, kasus ini terjadi pada saat korban bocah usia 9 tahun ini berada di rumah sendirian. Lantas Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah pelaku ini sudah menargetkan rumah tersebut, sudah melakukan pemantauan sedemikian rupa dan beraksi di saat yang tepat, atau seperti apa Anda melihatnya, Pak? Ya, dalam konteks ini bisa kita lihat dalam dua aspek. Yang pertama, memang pelaku sudah memiliki target dalam hal apakah kemudian dalam hal ini apakah kemudian harta atau kemudian memang menyasar nyawa dari korban yang kemudian adalah anak perempuan tersebut. Yang kedua adalah yang perlu digarisbawahi, seringkali dalam konteks pembunuhan yang dilakukan dalam terutama dalam rumah yang memang hanya ada satu orang, maka pelaku adalah orang-orang yang memiliki kohesi sosial yang cenderung dekat dengan korban tersebut atau kemudian dengan keluarga. Nah, kedua aspek ini seharusnya bisa menjadi satu titik terang bagaimana kemudian upaya kepolisian atau kemudian keluarga untuk bisa menemukanali apakah kemudian motivasinya atau kemudian latar belakang yang melandasi apakah kemudian memang ada indikasi apakah kemudian dalam konteks ekonomi, atau yang kedua adalah bagaimana kemudian terjadinya perselisihan apakah antara keluarga korban atau dengan pihak-pihak lainnya yang menjadikan anak sebagai target dari kekerasan tersebut. Pelaku diduga memiliki kedekatan dengan keluarga. Dan Pak Luki, kalau tadi Anda menyebut bahwa ada dua kemungkinan ini bisa jadi salah satunya terkait dengan harta. Namun pada saat pasca peristiwa, dari keterangan kakak korban bahwa tidak ditemukan ada barang-barang yang hilang. Dan kalau kita lihat rumah dari keluarga korban ini juga termasuk rumah yang sederhana. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Pak? Ya, saat kemudian munculnya rumah yang berantakan, terus kemudian tidak ada barang yang hilang, seringkali indikasi adanya intimidasi terhadap keluarga korban menjadi landasan bagaimana kemudian kejahatan ini terjadi. Yang kedua adalah bisa jadi saat kemudian korban berada di rumah sendiri, ada sesuatu yang ingin dicari oleh para pelaku tersebut, tapi kemudian tidak ditemukan, dan korban seringkali menjadi orang yang menjadi saksi mata, bahkan melihat perilaku tersebut menjadi target dari sasaran kejahatan yang kemudian dilakukan oleh para pelaku. Yang ketiga adalah kenapa kemudian orang yang berupaya untuk nekat tersebut berada pada lingkungan yang cenderung mereka harus kenali, terus kemudian mereka tahu bagaimana kemudian untuk dapat menghilangkan jejak dari korban. Yang ketiga adalah orang-orang tersebut berupaya untuk melakukan sesuatu yang di satu sisi menyasar si anak perempuan tersebut sebagai targetnya. Saat kemudian itu terjadi, maka seringkali upaya untuk terhadap kekerasan, apakah kemudian untuk upaya membungkam agar ia tidak berisik, itu menjadi salah satu jalan keluar agar pelaku bisa melancarkan aksinya dan kemudian membungkam dari korban tersebut. Baik. Pak Luki, tadi Anda sebut bahwa bisa jadi ini pelaku kepepet sehingga menghabisi nyawa korban. Ya. Artinya ada kemungkinan bahwa awalnya sebetulnya tidak ada niatan untuk menghabisi nyawa korban, namun karena ternyata di rumah itu ada korban sehingga terpaksa dibunuh. Seperti apa Anda melihat ini? Ya, bisa jadi saat kemudian itu terjadi, kita bisa melihat bagaimana kemudian ketidaksiapan dari pelaku dalam upaya untuk menghilangkan jejak ya. Saat kemudian mereka sudah menargetkan untuk menghilangkan nyawa korban, maka mereka tidak mengkalkulasikan untuk dapat menghilangkan jejak atau kemudian barang bukti yang kemudian tertinggal. Hal ini kemudian bisa terlihat dari bagaimana karung yang seharusnya bisa mereka hilangkan sebagai barang bukti justru berada di lingkungan TKP-nya. Yang kedua adalah dengan munculnya karung tersebut yang menandakan bahwa korban tersebut telah dibunuh, maka ini mengindikasikan bahwa antara korban atau kemudian pelaku dengan pihak keluarga itu memiliki satu ikatan sosial yang apakah kemudian ditafsirkan dalam bentuk persaingan dalam konteks bisnis, atau di satu sisi adalah terjadi konflik di antara pelaku dengan orang tua korban, atau yang ketiga adanya sangkutan di antara kedua belah pihak tersebut. Dan seringkali anak yang menjadi manifestasi dari keluarga tersebut menjadi sasaran, bahkan seringkali juga bahkan anak menjadi taruhan dalam konteks jika memang di antara kedua belah pihak apakah kemudian korban yang sangat kepepet atau kemudian korban yang memang kenal dengan pelaku yang kenal dengan keluarga dari korban itu memiliki indikasi adanya ikatan-ikatan yang bersifat transaksional. Baik. Jadi artinya kalau kita lihat berdasarkan bukti-bukti di lokasi di mana pelaku ini diduga adalah kerabat
ataupun ada ikatan dengan keluarga korban. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi polisi untuk bisa menemukan pelaku yang melakukan aksi keji terhadap korban tersebut. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nur Hadianto. Selamat malam dan salam sehat, Pak. Terima kasih, ya salam sehat Mbak Nisrinat.